Halo buat manusia sekalian. Jadi dikisahkan ada sebatang kara yang hidup di satu pulau terpencil, satu pulau yang sama sekali tidak ada manusia di situ. Dia hidup sendiri dan dia lahir dari seekor kijang. Ya tentunya ini adalah cerita fiksi. Seekor kijang yang dia merawat anak kecil ini sampai dia usia 7 tahun. Di usia 7 tahun si kijang ini ternyata dia meninggal, dia mati. Dan si anak ini itu mencari-cari dan bertanya-tanya, kenapa sih kijang ini bisa mati? Kenapa orang yang merawat dia bisa mati sih? Kemudian dia mulai mencari-cari dan meneliti, ternyata dia sampai kepada kesimpulan bahwa kematian itu disebabkan ketika jasad berpisah dengan ruh, karena dia menemui bahwa setiap jasad makhluk hidup itu memiliki ruh di sana. Jadi ketika ruh berpisah dengan jasad, kematian pun terjadi. Nah, kemudian setelah beranjak dewasa di usianya yang ke 20 tahun dan mulai menginjak usia 30 tahun, dia mulai bertanya-tanya tentang alam realita ini, tentang alam materi ini. Jadi dia mulai meneliti, melihat bagaimana perkembangan alam mulai dari mulai melihat alam ini seperti apa, alam materi itu seperti apa, dan dia berkesimpulan bahwa di alam tersebut ternyata ada sosok, ada satu entitas yang dia itu menciptakan alam tersebut. Artinya alam itu diciptakan dan bukan ada karena kebetulan. Kemudian semakin beranjak dewasa, setelah meneliti alam realita itu di sekitar usianya yang ke-35 tahun, dia mulai bertanya-tanya juga dan meneliti tentang alam lukis samawat, yaitu tentang alam astronomi, yaitu tentang di dunia angkasa itu seperti apa. Jadi dia meneliti pergerakan-pergerakan bintang, pergerakan-pergerakan planet itu seperti apa. Nah, dan juga dia berkesimpulan bahwa di balik semua itu, di balik kompleksitas dari hal tersebut, dari luar angkasa tersebut, ternyata di situ ada yang menggerakkan, ada penggerak yang bisa mengonsep kompleksitas dari pergerakan luar angkasa tersebut. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa alam realita ini sedemikian luasnya, baik di alam di bumi ini maupun di luar angkasa, itu memiliki yang namanya pencipta yang menggerakkan itu semua, dan ada kreatornya, ada seseorang atau keberadaan di balik itu semua yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Nah, kemudian setelah menginjak usianya yang matang, usia 40 tahun sampai 50 tahun, di pulau tersebut datanglah seorang tokoh agama yang sudah memiliki kapasitas dalam menyampaikan agama. Kemudian dia bertemu dengan si anak kecil ini. Kemudian si tokoh agama ini bercerita tentang agamanya. Dia menceritakan bahwa ada Tuhan yang seperti ini, mensifati Tuhan seperti apa. Kemudian si anak sebatang kara ini juga terkaget-kaget ketika mendengar cerita itu. Oh, ternyata apa yang dia cari, apa yang dia pikirkan selama ini itu sama dan tidak bertentangan dengan apa yang diceritakan oleh tokoh agama tersebut. Nah, di sini terlihat bagaimana kedua tokoh ini tidak pernah bertemu, tidak pernah berdiskusi, tapi ketika bertemu di usianya yang sama-sama matang, mereka menemukan sisi kesamaan dalam apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang mereka pahami tentang dunia ini, apa yang mereka pahami tentang agama, dan apa yang mereka pahami tentang dunia ini. Nah, jadi si anak sebatang kara ini itu bisa kita figurkan sebagai filsafat, di mana dia berkembang melalui akal pikiran dari yang dia tidak tahu apa-apa, kemudian mulai meneliti yang ada di dunia ini dan sampai ke kesimpulan tersebut.
Sedangkan agama di sini difigurkan, tokoh agama di sini difigurkan sebagai agama itu sendiri yang datangnya dari wahyu ilahi. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa filsafat dan agama itu sama sekali tidak bertentangan. Dan kisah ini itu sudah pernah diceritakan dalam kitabnya Ibnu Tufail, salah satu filsuf muslim ternama dari barat, dengan judul kitab Hayyiyat. Oke, bisa kalian cek di sana. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah filsafat itu relevan dengan agama atau justru bertentangan? Apakah kalian setuju dengan cerita seperti ini? Atau kalian punya pandangan lain? Silakan komen. Ya, terima kasih dan siap.